Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang mewakili, yang terhormat Pembina Teater Irit atau yang Cahayu. Inggih, Bu. Coba mrene sik kene lungguh sisi Ibu. Wonten punapa to, Bu? Kowe kuwi anakku siji-sijine. Lagumu iku ya becik lan parasmu iku ya wayu nurun Ibu. Ibu oleh nyuwun panjaluk, Nduk. Nggih angsal to, Bu. Napa to ingkang jenengan kersakaken? Sedelo meneh kowe bakal nempuh pendidikan sing luwih dhuwur. Mestine kowe bakal sinau sing pinter lan dadi bocah sing migunani. Panjaluke Ibu mung siji, Nduk. Sinawa sing becik lan sinawa marang masyarakat barang. Aja ngasih. Kepinteranmu kuwi mbok minteri wong liya genti ya, Nduk. Eman-eman tenan. Insyaallah nggih, Bu. Kula niki nggih pengen, Bu, dados wong sing berguna kanggo masyarakat, nusa dan bangsa. Kula mboten pengen perjuangan Ibu, perjuangane Bapak, lan perjuangane pejuang se-Indonesia ngrebut kemerdekaan ngamplah lan sia-sia. Lakumu iku wis becik, Nduk. Terusno ya, Ibu saya sayang karo kowe. Saya akan berjaga-jaga di sini. Kalau ada orang pribumi yang lewat, kematian Jenderal Malapi adalah tamparan yang keras bagi kami tentara Inggris.
Tapi setelah ini tidak akan saya biarkan orang-orang pribumi berbuat kurang ajar. Saya pastikan itu. Orang-orang Indonesia itu memang bodoh. Pantas saja mudah dijajah. Tapi saya yakin sebentar lagi Indonesia akan hancur. Saya yakin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa baik-baik saja. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyela sandiwara ini sebentar. Saya berdiri di sini hanya akan menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Membicarakan tentang Surabaya memang tidak ada habisnya. Ya, masih terngiang-ngiang di kepala saya tentang kekalahan yang memalukan itu. Kekalahan yang memalukan itu mereka sembunyikan di balik wajah pucat pasi para tentara yang masih bertugas di wilayah Surabaya. Tetapi, bukankah di balik persembunyian ada jejak yang ditinggalkan? Mereka terlalu menganggap bahwa kami adalah orang-orang yang bodoh. Mereka melarang radio pemberontakan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Sehingga kabar tentang kemerdekaan dan dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki terlambat kami ketahui. Dan tetapi saat kami mengetahuinya, seketika Surabaya berada dalam suasana yang haru. Air mata kebahagiaan kami tak henti-hentinya mengalir. Dan kami kibarkan bendera dengan bebas. Kami banjiri Surabaya dengan warna merah sebagai tanda darah perjuangan kami yang tak pernah berhenti mengalir. Dan putih sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Tetapi ketika Inggris datang ke Indonesia atas Belanda sebagai sekutu yang menginginkan kembali wilayah jajahannya, kemerdekaan ini hanya seperti kata kiasan yang tak pernah kami miliki. Perang 3 hari 3 malam pada tanggal 28 sampai 30 Oktober menandakan bahwa negeri ini hanya pernah menyandang kata merdeka, tetapi tidak pernah benar-benar merdeka. Hingga pada hari itu, 9 November 1945, mereka mengancam akan
Surabaya sebagai lautan darah. Apabila kami tidak menyerah dan mematuhi ultimatumnya untuk memberikan senjata yang kami rampas dari tentara Jepang. Bagaimana, Min? Apakah kamu sudah dapat kabar? Lantas apa yang harus kusampaikan di hadapan Lasmi? 6 orang ada di tiang gantungan. Yang lainnya mungkin masih ada di dalam tahanan. Tapi entah lagi. Aku juga tidak tahu, Di. Ketahuilah, Min. Ini amanat. Dan aku gagal menjalankannya. Biarkan saja dia. Biarkan dia menyandang gelar kepahlawanannya sebagai pahlawan yang tak dikenal di. Aku gagal. Ya, beginilah kondisi pada saat itu. Soekarno lagi-lagi sikapnya menunjukkan seakan-akan dia adalah manusia yang paling bijak sejagat Nusantara. Dia hanya berpesan untuk tidak ada baku tembak dan pertumpahan darah, agar tidak mengganggu jalannya diplomasi. Padahal ia tak pernah benar-benar mengerti kalau Surabaya sedang berada dalam keadaan yang genting. Surabaya akan dibombardir dan Surabaya akan hancur. Dan keputusan atas jalannya diplomasi yang ditunggu-tunggu. Namun, lagi-lagi Soekarno dengan entengnya menyerahkan segala apa yang terjadi kepada pihak Surabaya tanpa ada campur tangan sama sekali. Keputusan macam apa itu? Kami lelah menunggu kabar. Dan keputusan yang kami terima tidak dapat menjadi sebuah solusi. Tetapi bukan Surabaya namanya jika patuh pada keputusan yang jelas-jelas merugikan. Ya toh, Suk? Loh, kamu ini kok jalannya lelet banget toh, Suk? Ya Mbak Yu. Taruh di sana ya. Semboyan kami adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Karena mempertahankan kemerdekaan itu tidak semudah mencapai kemerdekaan itu sendiri. Astagfirullahaladzim Mbak Yu. Sini. Duduk dulu sini. Ya Allah. Kamu ini loh, kalau sudah tahu keadaannya seperti ini, Bu Yu jangan dipaksakan ikut bertugas toh Mbak Yu. Mau bagaimana lagi, Su? Kalau tidak dipaksakan,
nanti malah jadi ngalem. Bukan masalah ngalem atau tidaknya, tapi kasihannya di sini nih. Sudahlah Sup, tolong panggilkan Mas Kardi saja ya. Sek. Apa Cak Kardi itu sudah tahu toh? Belum Sup, aku masih ragu mau ngomong sama dia. Menurut Sukma ya Mbak Yu, lebih baik segera ngomong. Mungkin bisa jadi penyemangat buat Cak Kardi. Aku ini malah takutnya nanti jadi penghalang Sup. Yang jadi penghalang perang itu bukan keadaannya, tapi niatnya Mbak Yu. Oh iya, obat-obatan sudah kamu cek semua apa belum? Sudah Mbak Yu, ternyata toh banyak yang sudah habis. Walah, bisa gawat Sup. Lah wong keadaannya sekarang ini tuh sudah genting. Bisa jadi nanti atau besok pagi itu sudah terjadi perang Sup. Saya nggak mau tahu pokoknya. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Bener juga ya Mbak Yu. Ya sudah, ini nanti saya mau ambil obat sama relawan yang lain. Kebetulan toh banyak perempuan kampung yang mau bantuin Mbak Yu. Walah, malah beneran itu Sup. Ya sudah, sana kamu ambil persediaannya. Ya Mbak Yu. Oh iya, sama tolong panggilkan Mas Kardi yo. Ditunggu Lasmi di tempat biasanya. Ya Mbak Yu. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Iya Sup. Saya yakin sih, seorang gubernur itu tidak bakal mengambil keputusan secara asal-asalan. Ditambah lagi, dia itu orang baik sih. Tapi Min, kalau seandainya perang ini malah memperburuk keadaan, lalu kita semua gugur dan Indonesia belum merdeka, lantas apa yang akan dilakukan oleh generasi selanjutnya? Apakah mereka akan tetap melakukan perlawanan terhadap penjajah sampai tidak tersisa satupun warga pribumi? Atau malah menyerah dengan keadaan dan kita kembali pada masa kelam kita, menjadi budak di negeri sendiri? Kardi. Bangsa ini itu tidak akan merdeka kalau pejuangnya saja tidak punya keyakinan yang kuat di dalam dirinya sendiri dan masih menyimpan rasa pesimis di dalam teman seperjuangannya ya Bos. Tapi bagaimana kalau perjuangan kita ini berhasil dan bangsa ini benar-benar merdeka? Di masa perang seperti ini itu, sejauh apapun kita memikirkan masa depan, dia malah mendekatkan kita pada kekalahan Todi. Tapi aku mendengar nih, Bung Karno mengutus Mr. Subarjo agar berdiplomasi dengan Jenderal Christensen agar Inggris mau membatalkan ultimatumnya. Kami harus tahu, saat ini bukan perkara batal atau tidak, tapi sikap Inggris sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kalau Indonesia tidak siap, ya Surabaya yang harus jadi pelopor, harus berani melawan penjajah. Saya setuju dengan Kusnoti. Ditambah lagi, pemuda-pemuda dari luar pulau, Laskar Rakyat, PKR, BKR, Barisan Pemberontak, pemuda-pemuda dari luar pulau juga itu juga ikut mempertahankan kemerdekaan kita. Ditambah lagi kata-kata Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau berkata, siapapun yang ikut memerdekakan tanah airnya, otomatis dia kalau mati itu, dia mati syahid. Nah, ngomong-ngomong soal santri ini, Ada apa dengan santri? santri itu membentuk barisan Hizbullah di sana, Dan kabarnya lagi, beberapa dari mereka sudah tiba di Surabaya. Wis toh, intinya kita itu tinggal siap hidup dan siap mati. Ojo dipikir Mas, apa yang kalian bicarakan ini? Bukankah mereka berunding itu untuk kebaikan kita semua agar terbebas dari pertumpahan darah? Wis. Rasa kakean ngomong. Kalau lidah ini sudah tidak bisa berbicara untuk menyelesaikan masalah, yo wis, pedanglah yang akan berbicara. Mana bisa begitu toh, Kus? Ada-ada saja kamu ini. Cak di sini toh. Sukma cari kemana-mana ternyata ada di sini. Alah, Sukma, ada apa loh? Cak tadi dicari yo Lasmi. Oh, loh. Mana Lasmi? Yo ndak di sini toh, namanya juga dicari. Lah emang ada di mana toh Lasmi? Tadi ditunggu di tempat biasanya lah. Ada apa dengan Lasmi? Kenapa sampai-sampai dia menyuruh untuk memanggilku? Sukma yo ndak tahu Cak, lebih baik segera temui sajalah dia.
Ya sudah kalau begitu. Aku pamit lebih dahulu. Merdeka! Merdeka! Loh, ini nduk Cahyo habis dari mana toh ini? Kok mau ning ngono iki lho. Kamin, ini loh Kang, sekolah kebon, metik sayuran, mumpung sayurannya ayu-ayu, kayak aku, nggak akan kan? Iya. Kamin, apa benar besok itu kita jadi perang toh? Warga-warga desa tadi pada membicarakan hal itu loh Kang. Ini lho, Nduk, ini lho. Sebenarnya kami para pejuang itu masih menunggu kabar dari Gubernur Suryo. Dan saat ini Mr. Subarjo itu sedang diutus oleh Bung Karno buat diplomasi dengan baik di sana. Ya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar yang baik. Uga wae ora sida perang ya, Min. Piye nasib anak-anakku? Aku saka cilik arep urip ayem, wangel lerang. Karo nyawang warga Indonesia sing padha perang. Karo ngene suara tembak-tembakan. Dar-dar dar-dar. Karo nyangseni warga Indonesia sing padha gugur. Jarene wis merdeka, kaya jek wae perang. Ini lagi ngusahake. Jadi sing sabar. Yo, nak urung pasti ngene iki Kang. Terus kudu pikir warga-warga desa apa yo melu perang kabeh Kang. Ngene wae sing melu perang ben para pemuda karo bapak-bapak desa iki ae. Anak-anak, ibu-ibu karo tia sepuh padha dicangungsi ke tempat sing aman. Ya, engko ibu-ibu bakal aja ngungsi. Tapi sing penting siji, anakku kudu tak sampeno dhisik. Aku ora rela nek londo anakku siji-sijine. Bener iki. Aja lali ya. Ibu-ibu warga desa padha dicangungsi ke tempat sing aman. Nah, nek keadaane terkendali, bakal dikandani. Ya, Ya wis, ngene wae Suk. pripun Mas? Kon karo relawan lainnya ngordinir ibu-ibu lan warga sekitar ngungsi ke tempat sing aman. Engko nek wis aman, aku karo Kusno aku tak rene neh, tak kabari. Ngono ya? Ya wis, nek ngono, ayo ngabari sing liyane. Aku dhisik yo, pamit. Merdeka. Merdeka. Hati-hati. Piye iki, Mit? Mesake rakyat. Kepiye nek di? Kene kudu le semangat di. Yo. Ya wis, ayo nyusul para kanca. Di atas kanvas yang menjelma kenangan silam, aku melukis matanya di penghujung senyap. Sulit bagiku memalingkan wajah darinya. Kami berpisah di tengah-tengah gelisah, bertahan untuk tetap berdiri tegar menatap masa depan. Di atas segala kehilangan adalah perjuangan yang tak pernah ku menangkan. Dan tidak semua orang memahami kalau masa silam mengantarkan kami pada jalan yang bercabang. Dan disitulah aku selalu berpikir bahwa memilih adalah melawan. Kesederhanaan dan kemewahan itu adanya di pikiran kita, Dek. Yang mampu bersyukur atau tidak. Tuh, Mas Kardi, sejak kapan Mas di sini? Sejak tadi, sejak kamu membicarakan tentang kalau kita dapat mensyukuri sesuatu hal yang kita miliki, pasti akan jadi nikmat, Dek. Pasti akan jadi mewah. Tapi kalau tidak, ya sudah jelas, ya sudah pasti kita akan merasakan kekurangan. Ya, sama dengan kemerdekaan, Mas. Jika kemerdekaan itu kita lakukan dengan rasa syukur dan rasa ikhlas, ya sudah pasti kemerdekaan itu
akan berbuat dengan indah. Kamu ini memang istri yang paling layu, paling baik, paling cantik, paling pokoknya. Kalau dibandingkan dengan istrinya Joko Tarub, Nangkulan itu, yo jelas kalah. Aku nih Thomas. Yo ndak toh Dek, yo jelas menang kamu. Nggak salah aku nikah sama kamu Dek. Kamu ini loh mas. Tiap hari bisanya cuma gombal terus. Perang Thomas. Tapi yo kudu tetep ngopi. Minum dulu ya Dek. Iya mas. Gimana mas? Enak toh? Enak Dek. Apalagi kalau minumnya sambil lihat semu itu. Tapi toh Dek, menikmati kopi itu sama saja dengan menikmati darah nenek moyang kita sendiri. Ya setidaknya darah dan keringat mereka adalah air yang paling menyuburkan mas. Ya, bukankah kita dilahirkan tidak untuk mati, tapi untuk berjuang, bukan? Iya mas. Loh, ini bedil dari mana mas? Loh, masa kamu nggak tahu toh bedil yang ini? Ya nggak tahu toh mas. Kamu kan nggak pernah pakai bedil ini. Ya, itu memang bukan bedil yang biasanya aku pakai. Aku dapat dari gudang senjata Don Bosco, Dek. Keadaannya sedikit rusak. Makanya akan kutitipkan pada si Amin agar diperbaikinya terlebih dahulu. Peristiwa itu memang memakan banyak korban ya mas. Kita ini loh susah-susah melucuti senjata dari Jepang. Lah kok se-Inggris seenaknya saja menyebarkan ultimatum. Aku juga tidak tahu, Dek, apa yang dipikirkan para penjajah itu. Tapi Thomas, kamu kok dapat bedil sebagus ini? Ini kan bukan bedil prajurit Jepang biasa toh? Oh ya jelas toh Dek. Bedil itu bukan sembarang bedil. Sekali tembak, dor, bisa menembus 40 jantung musuh. Ya nggak mungkin Thomas. Peluru itu kan kecil, nggak mungkin menembus sampai 40 orang. Mungkin ya Dek, kuncinya cuma satu. Apa itu? Bismillah. Halah mas ngawur. Kok ngawur toh Dek? Tak ceritain bagaimana aku mendapatkan senjata itu. Coba duduk dulu. Waktu aku dan para pejuang Surabaya menggempur gudang senjata Don Bosco, gudangnya neng kono kae. Wedi. Aku bersama para pejuang yang hanya bersenjatakan bedil seadanya dan bambu runcing perlahan-lahan mengendap-endap masuk ke gudang tersebut supaya tidak ketahuan tentara Jepang. Namun setelah kami ketahuan Dek, kami segera menembak dor. Setelah tentara Jepang kewalahan dan tidak berkutik lagi, baru kami bergegas mengambil bedil, granat, pistol, pedang, pisau, sendok, garpu, baju koko, dan lain-lain. Tapi Mas Kardi, ya sudah jelas, Mas Kardi bertarung dengan salah satu tentara Jepang itu dengan tangan kosong. Mas Kardi ambil ancaman kami. Waktu tentara Jepang itu tidak siap, tak pukul purnya, lalu tak pukul kepalanya lagi Dek, sampai dia pingsan. Nah setelah itu baru aku rampas bedilnya. Walah, begitu Thomas. Iya Dek, seperti itu ceritanya. Tapi Thomas, kok kata Cak Siamin, kamu ini lari ketakutan. Aduh, si Amin ini kira. Ya mau bagaimana lagi toh Dek? Aku ini kan cuma berusaha menghiburmu saja. Kamu tahu kan, Mas Kardi habis ini harus berangkat berperang, harus merelakan jiwa raga Masdi untuk kemerdekaan bangsa ini. Iya Mas, Lasmi mengerti. Oh iya, hasil pertemuan tadi bagaimana Mas? Oh iya, hasil pertemuan tadi menyatakan bahwa Pak Sungkono diangkat menjadi komandan pertahanan kota Surabaya, Dek. Sedangkan Pak Surahman diangkat menjadi komandan pertempuran. Mereka ini orang-orang yang hebat ya Mas. Mereka ini loh mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar. Tidak salah semua orang memilih mereka. Lalu apa lagi Mas? Bersama Pak Sungkono, para pejuang yang hadir juga ikut menyusun Sumpah Pejuang, Dek. Loh, isinya tentang apa? Begini deh isinya. Sumpah Pejuang tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia
yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 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 Loh, kamu kenapa, Dek? Gak apa-apa, Mas. Cuma masuk angin biasa kok. Ya udah, duduk dulu. Kamu ini loh, kalau masuk angin, ya kok diobati toh. Lasmi ini gak apa-apa, Mas. Pestala, jangan ngeyel. Yang namanya sakit, ya tetap sakit. Nanti kalau semakin parah bagaimana? Setelah ini kan, Mas Kardi harus berangkat berperang. Mas ini lupa toh. Lasmi kan juga relawan perang. Merawat banyak orang saja bisa. Masa merawat diri sendiri tidak bisa toh, Mas? Meskipun relawan perang, yang namanya sakit, ya tetap sakit, Dek. Sekuat-kuatnya seseorang pasti masih membutuhkan bantuan orang lain. Apa kamu tidak pernah lihat di posko pengungsian perang, teman? Tentara yang gagah berani ketika mereka terluka parah, toh mereka juga membutuhkan bantuan orang lain, bukan? Iya, Mas. Lasmi mengerti. Lasmi juga sudah meminta tolong pada Sukma untuk belikan obat. Ya sudah begitu. Tadi Sukma yang memanggilku untuk menemuimu di sini. Mas Kardi, malam ini Lasmi seakan dihadapkan dengan dua kenyataan hidup, Mas. Kamu ini ada-ada aja toh, Las. Kalau ada dua, ya tinggal pilih satu aja toh. Nggak usah banyak-banyak, mubazir. Setiap hari Lasmi ini berdoa, Mas, agar suatu saat nanti kita ini bisa hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia dan melampauinya bersama anak kita, Mas. Tapi malam ini Lasmi harus merelakan bahwa Mas Kardi pergi berperang besok pagi, dan yang kedua, Lasmi hanya bisa berharap, Mas, agar Mas Kardi pulang dengan selamat. Sebentar, Dek. Apa tadi kamu bilang? Anak kita? Apa maksudmu, Dek? Mas, Anu apa tuh, Dek? enggak apa-apa, Mas, enggak apa-apa. Dek, Lasmi mau mengantar termos dulu ya, Mas, ke posko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kita? Apa maksudnya? Simba ada di sana. Walah, panjenengan wonten mriki to, Mbok? Pantesan, Gus padosi wonten griya. Pantesan wonten. Elah Kusno, anakku sing bagus dhewe tibakno. Iya kile, simbok lagi pengen lungguh ning kene. Kan penak to, sore-sore karo nyawang kahanan ning desa. Cak bagus. Nggih, Mbok. Sing jenenge peperangan iku ora mergo kemarahan, tapi mergo kesadaran. Lan sing jenenge kemerdekaan iku ora mergo keinginan, tapi mergo kebersamaan yo, Le. Nggih, Mbok. Simba, sampun siap kagem ngungsi. Ngungsi apa to, Le? Aku ora bakal ngungsi. Iki ngono omahku. Iki lho lemahku. Gus ngertos, Mbok. Tapi Simba kudu tetep ngungsi. Keadaannya sampun gawat. Menjene iki sampun perang. Lah sing perang kan dudu simbok to, Le. Dadi lha apa simbok iku kudu ngungsi? Wis talah, Mbok. Niki demi kebaikan panjenengan. Kabeh tangga-tangga sampun siap kagem ngungsi. Nyamene nyawanipun piyambak-piyambak. Tak kandhani yo, Le. Sing iso namane nyawaku kuwi ya mung Gusti Allah karo awakku dhewe. Ora ana perkara musim-musian barang. Masya Allah, Mbok. Diandani kanal temen. Sak
sakjane iki gawe apa dhewe rebut kemerdekaan? Gawe apa dhewe iki melu perang? Tapi yen ujung-ujunge iki tetep dijajah. Ya setidaknya Simbo nyaman nyawane Simbo. Terus niki boten gadah sinten-sinten malih kecuali Simbo. Bukane Simbo kira gelem ngungsi ya, Le. Tapi iki ki lemah amanat. Lemah peninggalane mbah-mbahmu jaman biyen. Ora iso tak tinggal sakarepku dhewe. Iki Le, ana keris. Keris iki peninggalane mbah-mbahmu sing melu perang jaman biyen. Dititipno ning Simbok kanggo kowe, kanggo anakmu Sukbin, yen iso dadi satriya sing wani ngawat keadilan. Gus kertas, Mbok. Tapi Gus boten pengen Simbo kuwi urip kesusahan. Tapi Gus pengen Simbo kuwi urip merdeka, urip bahagia, gak diuber penjajah. Iya, Le. Mbok, pedang iki sing marahe Gus ngasake urip, Mbok. Le. Ak dhewe iki jan sajake wong melarat. Tapi sing jenenge pejuang awakmu gak oleh marat iman. Pedang iku namung jalarane Gusti kanggo awakmu ya, Le. Sing tau dene nang donya iki mung kalih, Mbok. Ya iku Gusti Pangeran kaya Simbo. Iya, Le. Yo wis, kita budal lo ya. Sing hati-hati. Simbok ra iso nyangoni awakmu apa-apa. Lan Simbok mengko bakal ngungsi yen ancen keadaane wis bener-bener gak terkendali. Yo wis niku karepe Simbo. Gus boten saged nglarang tiyang jaga mana. Boten wonten sangu sing paling gedhe kecuali pandangane Simbo kagemana ini. Dongane Simbok ra bakal mandeg. Eling yo, Le. Perang iku kudu perkara menang kalah. Kudu perkara akeh-akeh mateni menungso. Tapi perang iku perkara atimu wis merdeka apa durung. Mati napa urip? Gus bakal mulih, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Sing hati-hati ya, Le. Mas Kardi, apa tidak sebaiknya kamu ini segera pergi, toh Mas? Mungkin sebentar lagi Gubernur Surya itu akan mengumumkan hasil keputusan dari Jakarta tentang Surabaya loh. Kok ndak dijawab malah nyuwawang kayak ngono toh Mas? Sebentar, Cuk. Apa kamu benar-benar hamil? Anu Mas, Jawab jujur toh. anu Mas Itu apa lagi toh, Dik? Jelaskan pada Mas Di. begini Mas. Gini apa lagi? Hamil atau tidaknya Lasmi sekarang itu bukanlah hal yang terpenting Mas. Yang terpenting sekarang Mas Kardi itu berangkat pergi berperang dan pulang dengan membawa kemenangan. Itu saja sudah cukup Mas. Dari tadi perasaanku sangat tidak nyaman, gelisah sekali. Bagaimana kalau kita tidak usah ikut berperang? Bagaimana kalau kita lebih baik mengungsi saja, Dek? Kamu ini bagaimana toh Mas? Hanya mengandung satu anak saja, lalu membiarkan suamiku tidak ikut berperang. Jadi kamu benar-benar mengandung anak kita? Iya, Dek. Itu Mas, Itu apa? Lasmi, obatnya. Oh iya Sob, taruh saja di situ. Terima kasih ya Sob. Ya yuk. Oh iya Kak Di, Apa? kamu tahu tidak? Tahu apa, Sob? Bung Tomo sekarang sedang pidato.
Pidato tentang apa? Pidato ya tentang kemerdekaan kita toh ya, Mas. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Kon lapo di? Arep perang kok sawangan ini ngono. Perang ku sing bahagia, ben matimu bahagia. Lek kon mati karo cucu, yo gak ono sing kubur. Kon dikira batang tikus. Cakku sini. Pasti ada saja. Jadi gini, Cak Di. Ini apa lagi? Sebentar lagi Gubernur Surya akan berpidato dan memberikan keputusannya. Mungkin setelah itu akan ada komando dari Pak Surahman untuk persiapan. Sepertinya aku tidak janji ikut berperang. Aku akan membawa pergi Lasmi dari sini dan mencari tempat pengungsian yang lebih aman. Enak temen jangan melek ngomong. Gak iso ngono di. Kon iku tentara. Urusan perang aja mbok padana karo urusan ranjang. Sing awak dhewe kok saiki dudu masalah keluargamu to. Tapi masalah usaha kampung, masalah usaha Indonesia Raya. Udah, jangan emosi dulu toh. Kita kan belum mengerti permasalahannya. Ngerti yo, Cak? Lasmi iki lagi rame. Cak Di, kalau kamu sudah tahu keadaannya seperti ini, yuk tambah semangat gitu loh. Jangan menyerah seperti ini. Sukma yang akan menjaga Yuk Lasmi. Apa ya terus gara-gara bojomu meteng? Kalau mentene bojomu ketika kepengen Udah, Oscar Di. wis mari iki. Pedang wis aku udah dulu. Kono mlaku, kono gak tikus rasane ada. Nah, ditus kamu iki. Kon iki tentara. Hancur. Apa gak mau terus nonton Gus? Apa gak mau terus nonton? Mari ngono Gus. Aku bacot sisan. Apa kon menengai? Apa Gus? Yo, bulu Gus yang mbok gorong Gus. Capek Cakku, sudah. Saya kan sudah bilang, kalau permasalahan seperti ini bisa dicarikan jalan keluar. Kalau sesama pejuang saja bertengkar, mana bisa negara ini merdeka? Hah? Ini sebenarnya ada apa toh, Bu? Jadi gini, Cak. Yuk Lasmi hamil. Cak Kardi tidak ingin ikut berperang dan ingin membawa Yuk Lasmi ke pengungsian. Biar dia. Kau niku pejuang, Gus. Kau niku tentara. Apa ra isih? Apa ra ile? Piye Indonesia iki iso merdeka? Yen pejuangnya wae ra iso jaga persaudaraan. Sudahlah, Mas. Pergilah. Jangan khawatirkan Lasmi. Banyak relawan perang nanti yang akan merawat Lasmi jika terjadi apa-apa, Mas. Sudahlah, Cak. Kita pergi saja. Sesuk. Edi, elingo, pejuang iku gak didelok saka pintere. Tapi pejuang iku wong sing mikir, sadar, karo bergerak. Bukannya aku tidak mau berangkat. Tapi dulu kan aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun, Dek. Ngono ya ngono, Mas. Nanging aja ngono. Janji ya janji. Tapi jangan sampai janji itu membuat jiwa nasionalismemu ini goyah, Mas. Masjid tidak usah mempedulikan janji itu lagi, Mas. Karena janji itu sudah Lasmi anggap sebagai ungkapan cinta Masjid kepada Lasmi, Mas. Tidak, Dek. Tidak. Jika seorang lelaki sudah berjanji dan memutuskan sesuatu, maka ia harus menepatinya. Termasuk janji kepada Masmu, Tarjo. Loh, Mas Tarjo, bukankah dia baik-baik saja toh, Mas? Dia kan sedang bertugas di Jakarta. Baru bulan kemarin, kita kan juga mendapat surat darinya, Mas. Tidak, Dek. Bukan begitu maksudku. Kalau begitu apa, Mas? Kita ini sekarang sedang bertugas bersama-sama, meskipun di jalan yang berbeda dan dengan tugas kita masing-masing. Janjiku pada Masmu, Tarjo, sahabat seperjuanganku. Janji apa lagi toh, Mas? Mas Jini tidak usah berpikir aneh-aneh. Yang terpenting, sekarang Mas Kardi berangkat berperang dan pulang membawa kemenangan, Mas. Itu saja sudah cukup bagi Lasmi. Tentara peta, Lasmi. Pemberontakan di Blitar waktu itu. Apa kamu masih tidak mengerti juga? Maksud Mas Kardi ini apa toh? Mas, jelaskan pada Lasmi, Mas. Jangan hanya diam saja. Mas, jelaskan pada Lasmi, Mas.
Jelaskan, jangan hanya diam saja, Mas. Jelaskan pada Lasmi, Mas. Jangan hanya diam saja. Bulan Februari lalu, Lasmi. Bulan Februari lalu. Saat pemberontakan peta yang ada di Blitar bersama hilangnya saudaraku Supriyadi. Saat itu posisi mereka benar-benar terdesak, Las. Dan Jepang menjanjikan kebebasan bagi para pemberontak yang mau keluar dari tempat persembunyiannya. Kakak Mulas dan Kotarjo bersama saudaraku Muradi bersikukuh untuk menuruti pihak Jepang. Padahal itu semua yang timbul pihak Jepang, Las. Kami tahu saat itu, Las. Kami tahu. Aku dan Kardi tahu saat itu, Las. Dan kami gagal. Kami gagal mencegahnya, Las. Dan gagal membawa mereka kembali ke Surabaya. Selang beberapa hari kemudian, Las, aku mendapatkan kabar yang buruk, Las. Kabar yang sangat buruk. Bahwa para tawanan yang telah tertangkap Jepang, kabarnya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya, Las. Tapi kenapa, Mas? Kenapa Mas Kardi menutupi semua ini, Mas? Kenapa, Mas? Jelaskan pada Lasmi, Mas. Dia yang memintaku untuk tidak mengatakan apapun atas peristiwa ini, Las. Dia tidak mau kamu bersedih hati. Dan aku pun sudah berjanji padanya, Las, bahwa aku akan menjagamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kardi, aku paham di keadaan saiki. Aku nosek masalahmu karo bojomu. Aku tak rene nae. Pesanku siji kok kowe, Di. Merdeka atau mati ada di tanganmu sendiri. Dan ingat, perang itu dengan hati, bukan dengan egomu, Di. Assalamualaikum. Lasmi, Pergilah, Mas. aku sangat menyesal, Las. Maafkan aku. Mas Kardi tidak perlu minta maaf, Mas. Karena semua ini bukan salahmu. Hanya saja aku sangat kecewa, Mas. Aku sangat kecewa jika semangatmu untuk pergi berperang itu goyah, Mas. Ini bukan tentang ego kita, tapi ini tentang bangsa kita, Mas. Aku hanyalah prajurit biasa, Las, yang menunggu perintah dari pemimpin pasukan dan menepati janji seorang sahabat perjuangan. Janji, dan janji lagi. Itu yang selalu kamu katakan, Mas. Lalu, setelah janji itu kau tepati dan negara ini belum merdeka, apa yang akan kamu lakukan, Mas? Setelah bapak dan ibuku mati di tangan Belanda. Dan Mas Tarjo, lihatlah Mas Tarjo. Mas Tarjo mati dipenggal kepalanya oleh Jepang, Mas. Lalu setelah ini siapa lagi, Mas? Akankah kepalamu? Akankah kepalaku? Atau akankah kepala anak kita? Apa yang kamu katakan, Las? Seharusnya kita harus tetap berdoa dan percaya pada para pejuang yang lain bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini. Jika kemerdekaan bisa dilakukan dengan cara percaya dan berdoa tanpa melakukan apapun, untuk apa usahamu dan para pejuang di luar sana, Mas? Untuk apa semua itu? Tenanglah, Dit. Tenanglah. Gubernur Suryo kan belum mengumumkan keputusannya dari Jakarta. Apakah besok jadi berperang atau tidak? Nah, bisa jadi besok kita akan merdeka tanpa berperang. Lagi pula, malam ini Bung Karno meminta Inggris datang dengan damai. Beliau mengutus Menteri Luar Negeri, Mr. Subarjo, agar berdiplomasi dengan Inggris, agar Inggris mau membatalkan ultimatumnya. Negara kita ini sudah terlalu kotor untuk merdekanya dengan cara diplomasi saja, Mas. Lihatlah, proklamasi sudah dilakukan. Tapi apa, Mas?
Negara kita masih dijajah. Mereka masih menyerang kita, Mas. Bung Karno, Bung Hatta, dan jajaran petinggi lainnya. Itu berunding untuk apa, Dek? Untuk siapa? Kalau bukan untuk kita, untuk rakyatnya, agar terbebas dari pertumpahan darah. Mereka hanya mencoba melindungi kita dari ancaman kematian, Dek. Mas, 1 nyawa pejuang sama dengan 100 nyawa lawan karena Lasmi yakin, Mas. Rakyat Surabaya memiliki hati yang tulus dan tekad yang benar-benar kuat untuk memerdekakan bangsa ini. Bayangkan saja, Mas, jika Mas Kardi tidak ikut berperang, berarti ada 100 nyawa lawan yang berkeliaran di luar sana. Padahal pasukan kita tidak sebanyak pasukan Inggris, Mas. Tidak sehebat pasukan Inggris. Tapi, Dek, Apa kamu lupa, Mas? Ketika mengatakan merdeka atau mati. Baru kemarin kamu mengatakan dengan lantang sumpah pejuangmu itu. Apa kamu mau mengingkari semua itu, ha? Apa kamu mau mengingkarinya? tidak, Dek. Aku tidak mau mengingkarinya. Tapi, suami mana yang tega meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil seperti ini? Sumpah pejuang! Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi, pada kenyataannya kamu mengingkarinya, Mas. Lalu apa bedanya kamu dengan para penjajah di luar sana yang hanya mengobrol janji tapi pada kenyataannya tidak? Sakre! Jangan samakan aku dengan para penjajah itu. Mereka itu biadab, bajingan. Aku hanya tidak ingin, Las, anak kita lahir tanpa ayah. Aku hanya ingin hidup, Las, dan membesarkan anak kita bersama-sama. Itu saja sudah cukup bagiku, Las. Suk, Kardi kula tentara toh. Seharusnya dia lebih bisa bersikap daripada aku. Cakkus ini juga tidak bisa memaksakan kehendak. Suk, harusnya aku yang jadi tentara, bukan dia. Lalu kenapa dulu tidak kamu saja toh yang jadi tentara? Simbauku sakit di rumah. Terus siapa yang akan merawatnya? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Simbo. Cakkus juga tahu, Yu Lasmi itu yatim piatu. Mas Tarjo, sudah tidak ada kabar setelah pemberontakan peta di Blitar. Lalu, siapa lagi yang dia punya kalau tidak suaminya? Suk, aku juga meninggalkan Simbo sendirian di rumah. Di masa perang seperti ini, tidak ada yang bisa dipertahankan kecuali keikhlasan Cak. Kalau Cakkus masih tidak bisa mendirikan kepala, lebih baik Cakkus pulang saja sana, pulang. Cakkus harus ngerti bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih dengan hawa nafsu saja. Camkan itu. Ampun!
Bang salto. Yes, ayo. Beneran ngerokok mau? Ora lek. Wagu. Mending rasa sunat. Mo. Tok. Kon ngerti darte ra? Yo lek. Rondo anak siji. Aduh. Putih. Ayu, mulus, kriwil. Tapi sayang. Apa lek? Panune akeh. Apa-apa lek, panu kan ra ketok lek. Sing penting bodine lek kaya gitar Spanyol. Heeh. Masuk iki. Tak omong lek. Ono apa mo? Umpama pring iki ngeneki londo lek, mesti bakal mati kabeh lek. Gembelengan temen ketone. Kon ra kelingan. Kon wingi ketemu Landa. Kon malah ngompol. Kon iki ngomong apa to lek? Aku ra mudeng sing mbok omongke iki apa. Wis talah mo. Dadi wong sing biasa wae. Rasa kaeken gaya. Kon ngerti Jenderal Malabi? Jenderal Landa. Neng Indonesia kaeken gaya. Tapi nyatane apa? Kalah karo Indonesia. Jane kan iki wong endi to lek? Lah kok putih, bagus, ning sayange siji lek. Ngomongmu ngapa? Ya kepriben mo. Orang ngapak, orang kepenak. Ngene lho mo. Biyen mbahku dipek ning tentara Londo. Jadi putih lan bagusé nurun ning aku. Ngono. Lho nek ngono kon ora melu londo wae lek. Kan penak. Garek ngekan kon nek ra manut lek bedel ndase. Cangkemmu enak tenan nih ngomong mo. Mo. Harep-harepku kaya wong Londo. Tapi atiku ora kaya wong Londo sing ora duwe kemanusiaan. Simbahku. Bapak lan ibuku. Yo tetep ngajari aku kon cinta tanah air Indonesia. Oh wile, ojo ngasih Indonesia apa diperlakukan tidak adil. Loh, jadi ngobrolnya ini toh, mau bisa lanjut gesek wae. Ayo lek. Nah, kan kurang tipu. Gawat iki gawat. Ono apa ndak? Gubernur Suryo kan Gubernur Suryo innalillahi. Hah, Gubernur Surya meninggal dan ya bener saja kamu ini. Wis ngomongmu itu loh Mas ngawur. Lah kamu ini kok pakai innalillahi segala. Dan jelaskan dulu. Ada apa sebenarnya? Besok itu loh Kang, besok itu loh jadi berat. Yang bener kamu ini Dar. Mas kamu ini loh Mas gak pernah percaya sama Darti. Tadi itu saya dengar pidato Gubernur Suryo. Kalau besok itu jadi perang. Walah, jancuk. Kan ono londo. Nganti aku mati, bakal tak perjuang kayak kemerdekaan Indonesia iki. Sik. Mo. Dar. Darto. Lebih baik kita itu memberitahu warga-warga dan yang lainnya supaya mereka itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Bener
Loh, Kang. Beritahu apa lagi, Kang? Memangnya besok kita jadi perang? Iya toh Kang. Sabar Mas. Jadi toh, kamu ini butek apa gimana? Kamu pikir kami itu dari tadi ngomongin apa? Ha? Tolong ambil rokokku. Kang, mati ini apa bos sungut piye? Cok, guru-guru apa niki? Ah, jadap. Kang, tadi aku ketemu sama Kang Amin. Kata Kang Amin, seluruh pemuda di desa diminta berkumpul di lapangan, Kang, dan mengumpulkan semua senjata-senjata yang bakal buat perang besok, Kang. Ya sudah, kita selesaikan saja pekerjaan ini. Terus ayo, Lek. Ayo. Takkan cari ya, Kang? Ya Dar, nek lagi jajarku. Semangat iki rek. Aku kudu ngewangi apa Kang? Nah, tugasmu siji Dar. Mejeti aku. Iya Kang. Ah, enak tenan. Astagfirullahaladzim. Ono apa Dar? Komporku lali rata mateni Kang. Ya Allah. Tambah ini saya Kang. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Lek. Ono apa mo? Ya wis. Asu. Goblok. Oh iya Dek Lek. Ono apa meneh? Aku kelingan bojoku, Lek. Alah. Pamit sik ya. Yo. Assalamualaikum. Salam. Kowe ning ngopo to? Kang, aku pengen nguyuh. Nguyuh tinggal nguyuh kok. Aku rawani Kang kancani aku. Elino, kon ki wis tuwek. Aku nguyuh nang ndi, Kang? Ayo, Kang. Yo nguyuh sak-sakmu. Ning mburi debugan yo ora apa. Rene sing weruh. Ya wis, Kang, aku tak pamit. Yo. Ya Allah, Kang, aku pengen nguyuh mbok tahan-tahan. Kon lali lho rung salam. Penting to, Kang. Yo penting to. Kon Islam ku. Assalamualaikum. Salam. Asem malah tinggal dewekan. Dewekan kayak gini nyong klenger. Ngapa ya? Nah, nyusul dari dewek kena. Wong Inggris rasi daun di matu. Assalamualaikum. Masa kayak iki mau teko radio pemberontakan. Gak biasa nih Pak Syura mel pidato. Jare wong lek menes do perang. Bung Karno nyerahno keputusan kabeh nang Surabaya. Sak karep-karepe Surabaya. Kok iso ngono? Pasti ada yang disembunyikan dari para pendidik kita. Bung Karno kan terkenal orang yang pandai dalam berdiplomasi. Kenapa tiba-tiba masalah perang seperti ini malah diserahkan pada Surabaya? Dan kita kan tahu kalau Bung Karno itu tidak memiliki jiwa pemberontak seperti Pak Sukono, Cak Ruslan, Bung Tomo, dan para pemimpin Surabaya
Surabaya lainnya. Bung Karno itu tidak pernah ikut perang. Ya, mungkin saja diplomasinya tidak mau diganggu seperti cara yang dilakukan Surabaya. Aku ngerti, awakmu bimbang, tapi lek kon nancen nang lanang, ojo dadi pengecut. Gus, ngerti yo. Aku gak wedi karo bedil. Gak wedi karo granat utawa kabeh pasukan Inggris. Tapi lek wis masalah keluarga, wis beda meneh Gus ceritane. Kon iku tentara, kon iku pejuang. Lek koyo menyerang dan sedang menentu fungsi, gak masalah. Saiki coplon kalimu, celena bedil, mulai kon saiki. Kon iku kancaku kae cilik. Aku ngerti. Kon wong pinter, bijak, penuh pertimbangan. Gak grusak-grusuk kaya aku. Yo wis, saiki keputusan kabeh nek tanganmu. Lek kon ame berjuang, ayo tak kancani. Tak anteni ning pertigaan. Lek nganan arah omamu, lek ngiri arah berjuang anak dhewe. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawanmu sudah menunggu. Seorang pejuang sejati seharusnya bisa berpikir bijak tentang mana yang lebih penting, kemerdekaan dirinya sendiri atau kemerdekaan orang lain. Seorang pejuang sejati bukanlah orang yang lemah, dan seorang pejuang sejati seharusnya memiliki kekuatan di dalam jiwanya. Tapi Dik, kemerdekaan sejati tidak selalu diraih dengan cara berperang. Mas, sudah saatnya kamu melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, Mas. Karena jika tidak, mau sampai kapan kita akan mengemis pada orang asing? Padahal kita ini tuan rumah di tanah kelahiran kita sendiri, Mas. Mas, aku hanya tidak ingin kamu menanggung beban yang seharusnya kita pikul bersama-sama. Bukankah seorang suami adalah pakaian bagi istrinya? Dan begitu juga sebaliknya. Iya, Mas. Lasmi mengerti. Tapi Mas Karti tidak usah mengkhawatirkan Lasmi lagi, Mas. Karena Lasmi tidak sendiri. Lasmi bersama Allah, bersama anak kita, dan kamu yang selalu hidup dalam hatiku, Mas. Jika nanti kamu pulang dengan keadaan selamat, kita akan besarkan anak kita bersama-sama, Mas, di bawah kibaran bendera merah putih yang terbebas dari ancaman penjajah. Iya, pasti Dik. Pasti kita akan besarkan anak kita bersama-sama. Tapi, bagaimana bisa aku meninggalkanmu dan membiarkanmu bertugas dengan keadaanmu yang sekarang hamil seperti ini? Bagaimana bisa aku harus bernafas untuk kemerdekaan bangsa ini, sedangkan istri dan anakku harus bernafas untuk memikul beban hidupnya sendiri? Mas, jika kamu pulang tanpa membawa raga, biarkanlah anak kita mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Persoalan ini
bukan tentang aku adalah pahlawan atau tidak. Tapi jika aku mati nanti dalam peperangan, apa yang harus kusampaikan di hadapan Tuhan dan Tarjo? Setelah aku gagal membina keluargaku, aku gagal menjaga amanah dari Tarjo, dan aku gagal membawa kemenangan untuk bangsa ini. Sekarang pilihanmu hanya dua, Mas. Kamu pilih hidup di atas mayat pejuang di luar sana, atau kamu memilih mati untuk masa depan anak kita, Mas. Masa depan yang terbebas dari ancaman penjajah. Jadilah kesatria, nak. Jaga ibumu baik-baik. Lindungilah ibumu, nak. Dia akan menjadi saksi, Mas. Dia akan menjadi saksi kalau kita sudah berjuang bersama-sama untuknya, Mas. Aku janji, Dek. Aku akan pulang. Mas Kandi. Jangan tinggalkan Lasmi, Mas. Jangan tinggalkan Lasmi, Mas. Dek, tenanglah. Tak usah kau menangis. Satu hal yang perlu kamu ketahui, Las. Di dunia ini tidak ada manusia yang dapat bersikap adil dalam memutuskan sesuatu. Dan jika aku mati nanti dalam peperangan, tolong sampaikan ini pada anak kita, bahwa ada 3 nafas yang selalu membuatku hidup. Yang pertama adalah nafasku sendiri. Yang kedua adalah nafasmu. Dan yang ketiga adalah nafas kemerdekaan bangsa ini. Katakan padanya, Las, bahwa aku tidak akan bernafas untuk yang terakhir, karena nafas itu adalah nafas miliknya. Lasmi, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan Lasmi, Mas. Tinggalkan Lasmi. Sudah cukup Belanda merampas hasil peluh keringat petani bangsa kita. Sudah cukup Jepang menganiaya bangsa kita dengan keji. Jangan ada lagi penjara
mendatang. Pergilah, Mas. Aku akan menunggumu di sini. Sampai badai peperangan di Surabaya benar-benar reda. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah dan berdiri secara kain bukti yang jadi merah dan putih. Sebab selama itu tidak akan kita mau menyerah pada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar bangsa yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara sekalian, lebih baik kita hancur lebur daripada kita merdeka sama sekali. Supaya kita tetap merdeka berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, Merdeka! 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 Hancurlah! Sudah 3 minggu Mas Kardi tidak pulang. Bagaimana keadaannya? Aku begitu mencemaskannya. Mas Kardi, cepatlah pulang, Mas. Lasmi, Mas Kardi. Oh, Mas Kardi. Mas Kardi, kau terluka parah, Mas. Terluka parah. tidak, Las. Aku tidak apa-apa. Biar aku mengobatimu, Mas. Biar aku mengobatimu. Tidak perlu, Las. Lihatmu saja. Sudah sebagai penawar rasa sakitku ini. Mas, kau ini terluka parah. Bukan saatnya untuk seperti itu, Mas. Aku tidak ingin kehilanganmu, Mas. Aku tidak akan kemana-mana, Las. Badai peperangan telah usai. Surabaya porak-poranda. Banyak rakyat Surabaya yang telah meninggal. Tapi semua itu akan terbayar, Las, dengan kemerdekaan yang berbuah manis. Sekarang akan kutuntaskan cintaku padamu, Las. Kita akan besarkan anak kita bersama-sama di atas kemerdekaan Indonesia. Lasmi, aku begitu mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Wait.
Gimana nih student? Boleh dong diperkenalin satu-satu. Untuk kakak sama perannya. Mungkin dari sini dulu. Ya, perkenalkan, saya Rena, Koko menjadi Darmo sebagai warga. Saya Yana Riza menjadi Parno sebagai warga. Saya Ahmad Yusuf sebagai Jatuh. warga yang ngompol. Warga yang ngompol. Saya Amar sebagai pejuang. Saya Rina Pisa sebagai relawan. Saya Menang sebagai Kardi, sebagai tentara kita. Suaminya Lasmi. Saya Karisma Insani sebagai Lasmi, suaminya Kardi dan sebagai istrinya Kardi dan relawan perang temannya Sukma. Saya Elva sebagai Sumi sebagai bawa pasar. Saya Diana Masrina sebagai mak party. Mama party. Saya Andini sebagai wanita atau narator. Saya Nurmala sebagai simbolnya. Saya Lisa sebagai anaknya Kardi dan Lasmi. Saya Adil sebagai Rikmin. Saya Jimmy sebagai tentara Inggris. Perkenalkan, Vokal. perkenalkan nama saya Bebek. Saya sebagai teman-teman mereka pada saat latihan. Saya menemani Mbak Bebek, menemani aktor-aktor saat latihan. Udah. Wis toh? Ya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.